Om Shanti. Saya jiwa dalam badan. Saya bukan badan, saya titik cahaya. Titik cahaya yang hidup, yang menghidupi badan. Sayalah jiwa yang hidup, dan saya yang hidup memberi nyawa, memberi tenaga, menggerakkan badan ini. Tanpa saya, badan ini, 5 indria badan ini tidak bisa gerak. Saya menggerakkan, dan oleh karena itu saya jiwa adalah bertanggung jawab atas semua perbuatan saya. Badan ini, mata fisik ini, telinga ini, mulut fisik ini, semuanya tidak bisa dikatakan berdosa. Tidak bisa dikatakan berdosa. Saya jiwa. Saya adalah jiwa yang hidup dalam badan ini. Baik, satu hal yang sangat penting kita pikir hari ini. Apa itu? Saya sebagai jiwa adalah pribadi. Pribadi saya, spesial untuk saya, unik untuk saya, khusus untuk saya pakai dalam badan ini dan badan-badan yang lain. Pribadi. Apa itu pribadi? Apa yang saya pikir, apa yang saya sadar, apakah sikap saya, apakah tabiat saya, apakah perangai saya, apakah karakter saya, pikiran, perbuatan, dengan percakapan saya, semua itu, segala macam perbuatan yang halus seperti pikiran, kepada yang kasar seperti melakukan sesuatu, contohnya masak, semuanya masuk ke dalam satu rekening yang dipanggil rekening karma dari saya sang jiwa. Maka saya sang jiwa yang ada dalam badan ini melakukan berbagai macam karma, bisa halus, bisa fisik, dan dari semua macam perbuatan itu ada rekening karma pribadi. Maka karma pribadi itulah yang akan menentukan suasana hati jiwa saya. Saya katakan hati jiwa. Jika rekening saya baik secara rata-rata, saya secara alami bahagia, damai, puas. Itu saya. Jika rekening karma saya baik, maka saya pakai mata saya dengan damai, saya pakai mulut saya dengan damai, saya dengar berita-berita yang memberi saya kedamaian. Itu jika rekening saya baik. Andai kata rekening karma saya tidak baik, karena saya salah pakai mental, intelek, atau sanskara, atau pikiran, kata-kata, perbuatan, relasi saya salah, maka rekening karma saya bisa jadi jelek, bisa jadi beban, bisa menjadi satu masalah untuk saya, bisa merampas kedamaian saya, bisa merampas kebahagiaan saya. Maka oleh karena itu, saudara, kadangkala kita lupa bahwa kebahagiaan kita
atau penderitaan kita adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Kadangkala kita katakan, karena dia saya begini, karena Tuhan menguji saya, karena waktunya tidak baik. Kita ada kasih alasan dari luar diri kita. Tetapi hukum karma mengatakan, andai kata kita adalah melakukan yang baik, maka saya sang jiwa akan jadi damai, bahagia, dan puas. Maka andai kata saya mau jadi damai, bahagia, puas, apa yang saya harus lakukan? Saya sang jiwa harus mengecek pribadi saya. Tadi saya katakan, saya jiwa dengan pribadi yang istimewa dan unik untuk saya. Dan itulah keistimewaan saya, peran saya di bumi ini dalam banyak kelahiran. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Dan masing-masing dari kita lihat pribadi saya seperti apa. Saya berkarakter seperti apa. Perangai saya seperti apa. Bisa ada macam-macam karakter yang suka bertengkar, yang suka cari kedamaian, yang suka ngambek, yang selalu sensitif, ada juga yang selalu tidak puas, ada juga yang meminta perhatian, ada juga yang malas. Ini semua sesuatu karakter yang ada pada kita. Sekarang dalam keheningan ini, dalam meditasi ini, kita lihat pribadi saya yang ada dalam sang jiwa, yang ada dalam badan. Seperti apa sih? Karena pribadi saya akan menunjukkan saya manusia seperti apa dan rekening karma saya seperti apa. Sudah tentu jika saya berpribadi baik, karma saya positif, rekening karma positif, hidup saya juga bahagia, dan saya bisa menjadi bahagia. Dan jika rekening saya negatif, ada banyak hutang karma, saya bisa tidak bahagia, selalu saja sensitif, cepat marah, cepat ngambek, cepat putus asa, cepat menuding orang melakukan kesalahan, banyak lagi. Maka karakter kita dan rekening karma kita ada satu kecocokan yang sangat dekat. Ulang, karakter kita dan rekening karma kita ada satu persahabatan, kecocokan yang sangat erat. Karma baik, rekening baik, pribadi jadi baik. Karma jelek, rekening jelek, hidup saya penuh kejelekan. Nah, ini koneksinya. Dan hukum karma mengatakan, andai kata kita mulai melakukan karma yang baik-baik, sukarma, dalam kesadaran jiwa, dalam mengingat Tuhan, dalam mengingat Tuhan dan rekening karma kita jadi baik, perbuatan baik, kita bisa mengubah rekening karma kita yang jelek
menjadi yang baik. Dan itu yang kita mau. Itu yang kita mau. Kita mau memiliki karma yang baik supaya sisa hidup ini saya baik-baik dan masa depan dalam banyak kelahiran akan datang saya baik juga karena saya ada tabungan dalam rekening baik saya. Mengerti? Maka adalah sangat penting untuk mengecek pribadi. Baiklah, dalam keheningan saya melihat ke dalam diri saya yang internal. Saya kenal diri saya lebih banyak daripada orang kenal saya. Saya tahu apakah kecacatan saya, apakah kejelekan saya, apakah keburukan saya, dan saya juga tahu apakah kelebihan saya, apakah kekuatan saya, dan apakah keistimewaan saya. Saya kenal itu. Karena saya adalah saya dengan pribadi saya, dan saya kenal diri saya tahu pribadi saya. Sekarang, apakah hubungan saya dengan pribadi yang campur-campur, ada baik, ada tidak baik, ada benar, ada palsu, ada yang positif, ada yang negatif. Saya ada pribadi yang campur-campur. Sekarang saya belajar meditasi. Kenapa? Meditasi itu secara pelan-pelan, bertahap, membimbing saya, memandu saya berhadapan dengan hal-hal benar, positif, baik, dan permanen. Dan walaupun saya memiliki hal-hal negatif dalam meditasi, kecenderungan pikiran saya menuju ke arah positif. Itu sebabnya kita belajar meditasi. Apa yang meditasi itu lakukan untuk saya? Saya berpikir tentang itu. Saya merenungkan hal itu. Apa yang saya peroleh dalam meditasi? Apa yang saya peroleh dengan ingat Tuhan? Jawaban yang singkat tapi tepat sekali adalah saya merasakan spiritual roots, kebenaran spiritual. Kebenaran spiritual adalah nilai-nilai abadi yang tak termusnahkan, yang tak terbatas, dan yang menjamin kebahagiaan tak terbatas, karma bahagia yang tak terbatas. Maka dalam keheningan dan saya lihat diri saya secara internal dalam yoga, saya bertemu, saya berhadapan, saya sadar, saya rasakan beberapa kebenaran spiritual. Apa itu kebenaran spiritual?
Mari kita memeriksa ini dengan lebih mendalam, ya. Apakah saya belajar berpikir yang baru dalam situasi yang lama? Yoga, perubahan dalam yoga, introspeksi, lihat ke dalam. Contoh, dahulu jika saya melihat seorang teman melakukan kesalahan, secara langsung otomatis pribadi saya mengatakan salah, salah. Dan saya menolak perbuatan itu, saya menolak orang itu. Itu pribadi saya, ada di dalam diri saya. Dan saya menilai seseorang benar atau salah dari standar pemikiran saya, standar kebenaran saya. Dan itu mungkin salah. Kebenaran saya itu, adakah benar? Kebenaran saya itu benar? Belum tentu. Contohnya, ada orang yang mengatakan Tuhan itu satu, dan dia percaya itu. Untuk dia itu benar, benar hakiki. Ada orang yang mengatakan Tuhan itu bisa ini, bisa banyak. Dia percaya itu, dan itu hakiki, benar, hakiki untuk dia. Ada dua macam kebenaran bagi dua orang yang pribadinya berbeda. Tetapi ada satu kebenaran spiritual yang tidak patut didebat. Karena itu adalah kebenaran spiritual. Contoh, saya jiwa abadi. Kebenaran spiritual. Tidak boleh kita debat-debat ini benar atau tidak. Benar itu. Contoh lain, kesucian adalah perlindungan bagi jiwa. Benar itu. Orang yang suci dapat perlindungan. Tak bisa didebat. Ada satu lagi, Tuhan adalah pemberkah mukti dan jiwan mukti. Tuhan adalah bahagia widata. Benar itu. Maka Anda bisa bertanya saya, Tuhan memberi mukti dan jiwan mukti. Beliau adalah pemberi kebahagiaan, kebebasan. Itu benar atau tidak? Maka dalam yoga, waktu kita melakukan yoga, kita diam, kita berpikir, kita lihat diri kita secara internal dalam kesadaran yang segar, yang fresh, yang baru, kita dapat terima bahwa itu semua kebenaran spiritual yang tidak bisa didebat-debat. Itu benar hakiki. Pendapat orang yang ini dengan orang itu, pendapat kumpulan ini dengan kumpulan itu, bisa saja beda. Dan bisa saja bukan benar. Tetapi kebenaran itu satu, dan untuk Tuhan kita katakan sang yang benar. Oke? Sekarang kita kembali masuk ke dalam diri kita. Saya contohnya, saya lihat diri saya. Ada amarah yang muncul dari waktu ke waktu. Intensitasnya sedikit. Tapi ada semacam iritasi, semacam penolakan, semacam tidak berkenan, tidak marah, tapi ada semacam ketidaksenangan.
iritasi begitu. Dari mana saya dapat itu? Siapa yang beri itu kepada saya? Siapa yang masukkan itu ke dalam diri saya sang jiwa? Adakah itu dari Tuhan? Pasti tidak. Adakah orang lain memasukkan sesuatu ke dalam diri saya? Mustahil. Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam hati saya, jiwa saya, dan masukkan sesuatu yang negatif? Mustahil. Tidak ada siapapun yang bisa memasukkan sesuatu ke dalam diri saya tanpa izin saya. Contoh, ada yang beri saya sesuatu gosip. Saya dengar gosip itu dengan telinga ini, saya terima gosip itu, saya masukkannya ke dalam diri saya dengan izin saya. Saya mengizinkan, bukan? Sekarang saya melihat orang itu yang dikatakan tidak benar, yang digosipin itu, saya lihat dia baik. Apa yang saya dengar dari gosip itu tidak benar. Apa yang saya harus lakukan? Buang apa yang saya simpan di dalam diri saya keluar, supaya sisa-sisa negatif itu yang sudah saya masukkan dalam diri saya dengan rela, saya buang juga dengan kesadaran baru. Itu kita lakukan dalam meditasi. Kita membersihkan sang jiwa dari sampah-sampah yang tidak berguna dan ganti dengan bunga-bunga yang harum, cantik, dan bersih. Begitu. Maka apa itu meditasi? Spiritual truth, kebenaran spirit tentang diri saya. Apa peran Tuhan dalam hal ini? Karena saya yang membuang sampah ke dalam diri saya yang membuang sampah, mana peran Tuhan itu? Kenapa kita harus ingat Tuhan jika kita sendiri harus membersihkan diri, kita harus mengubah pikiran, kita harus buat perbuatan yang baik-baik. Peran Tuhan itu di mana? Padahal untuk Tuhan kita memberi beliau gelar pemberkah mukti dan jiwa mukti. Nah, di sini ada rahasia. Jika saya sendiri membuang kejelekan itu dari dalam diri saya, susah. Saya buang, pikiran itu kembali lagi. Saya buang 2 kali, pikiran itu kembali lagi. Saya buang gosip itu kali ketiga, itu kembali lagi. Tapi setiap kali dia kembali, dia makin lama makin lemah. Sehingga tidak mencengkeram saya dengan kebenaran dari gosip itu. Maka itu ambil waktu yang lama untuk saya hapus gosip itu. Lama. Tetapi jika saya mengingat Tuhan dalam satu perasaan dari dalam lubuk hati, jangan ingat perasaan kasih dari lubuk hati, satu kemesraan, satu kepemilikan, satu relasi yang begitu tak terpisahkan. Bapak, Ibu, pelindung, pemberkah, pembebas. Saya terhubung dengan yang itu. Dari itu saya dapat ekstra kekuatan. Maka kekuatan saya yang dulu saya mau buang gosip itu dari hati,
kekuatan saya 5 kilo. Sekarang saya ingat Tuhan, dari lubuk hati saya dengan penuh cinta kasih. Saya tarik 50 kilo dari beliau. Campur dengan 5 kilo dari satu jiwa ini. Jumlahnya 55 kilo. Saya bisa buang dengan sekali atau 2 kali usaha membuang gosip itu dari diri saya. Jika saya dapat buang beberapa noda, beberapa kejelekan, beberapa gosip, beberapa karakter dari diri saya. Misalnya tadi saya katakan iritasi. Saya ingat Tuhan dan bawa 50 kilo cahaya kebenaran dari beliau campur dengan 5 kilo dari saya, iritasi itu hilang. Tidak senang hilang, gosipnya hilang, sampahnya hilang. Maka tanpa Tuhan, kita harus kerja keras. Dengan Tuhan, kerjanya jadi mudah. Meditasi. Meditasi sangat membantu. Dan apa yang kita dapat dari Tuhan? Tadi saya katakan 50 kilo. Itu free, saudara. Jika saya ambil dari teman, saya harus kembalikan itu. Apa yang saya pinjam, saya harus bayar lagi. Apa yang saya pinjam, campur dengan bunganya. Tapi dari Tuhan, free. Kenapa? Beliau pemberkah. Maka dengan selalu ambil dari Tuhan, noda-noda yang terekam dalam pribadi saya, yang saya telah pungut, yang saya telah ambil, yang saya tanam, yang saya taruh di dalam diri saya dengan sengaja. Banyak macam sampah yang dengan rela saya masukkan ke dalam diri saya. Sekarang dengan yoga, dengan 55 kilo, sampah itu, tong sampah itu yang ada dalam diri saya, itu pelan-pelan dibersihkan. Kuman-kumannya mati, lalat-lalatnya pergi, bau busuknya pergi. Dan saya mengingat Tuhan dengan kasih, dengan pemaaf, dengan kepolosan, dengan hati terbuka. Beliau mengisi saya dengan bunga, dengan keharuman, dengan kesucian, kebahagiaan. Semuanya yoga. Maka yoga adalah perbuatan halus yang hidup. Di situ feeling kita, emosi kita harus aktifkan. Jangan malu-malu untuk mengekspresi perasaan suci, kepasrahan total, kasih yang benar-benar baru muncul untuk yang Esa yang maha suci, yang maha benar, yang maha kekal abadi. Saya perlu itu untuk menstabilkan karakter saya dalam badan ini dan untuk memperbaiki rekening saya. Maka saya melakukan itu dalam meditasi, saya lakukan itu dalam ingatan, saya membersihkan sampah-sampah dalam diri saya dan saya menjadi bunga, taman bunga, indah, harum, berwarna-warni, suci, membahagiakan. Maka tanpa Tuhan, manusia yang kotor, manusia yang tidak meditasi, tanpa introspeksi, harus membuang sampah-sampah itu dengan hukuman.
beban, penyakit, kesusahan, alam, dan banyak lagi, terpaksa membayar. Daripada paksa-paksa, bukankah lebih baik kita mengubah diri kita menjadi sosok yang mengalir dengan kasih yang tak berhenti-henti, makin lama makin dekat, makin lama makin sayang, makin lama makin kenal, makin lama makin menjadi kepemilikan, makin lama makin bersatu, makin lama makin paham, memahami. Hebat bukan? Yoga. Yoga adalah perasaan hati, intelek kepada Yang Maha, karena saya jiwa sangat-sangat mendombakan haus untuk satu kebenaran yang benar-benar benar. Itu saya sudah dengar macam-macam kebenaran. Makanan ini benar bisa kuat, tak jadi. Makanan ini bisa membuat Anda ramping, tak jadi. Teman ini baik, bisa dipercaya, tak jadi. Pasangan hidup bisa jadi, tak jadi. Anak ini tak jadi. Orang itu bisa jadi, ini tak jadi. Sudah dapat pukulan berkali-kali. Dan hanya satu kali ini. Makin lama, makin tak terpisahkan. Makin dekat, makin sayang, makin melebur. Tuhan, Tuhan, beliau tidak perlu pemujaan, beliau tak perlu apapun, karena beliau mengalir dengan kasih sayang, seperti sungai yang mengalir, seperti surya yang memancarkan cahayanya, seperti bulan yang sejuk dan penerima. Beliau adalah sebagai angin sepoi-sepoi bahasa, menyuap kita dengan damai. Tuhan itu. Dan jika saya bisa hanya ke sana, beliau memberi saya angin sejuk, kebahagiaan, kesejukan, kedamaian, istirahat jiwa. Jiwa istirahat, bukan badan. Adakah badan istirahat ketika jiwa istirahat? Tanya diri, apa kata Anda? Iya, jika jiwa santai, sopir dalam mobil itu duduk dan tidur, apa jadi pada mobilnya? Istirahat juga. Oleh karena itu, ketika saya pergi kepada Tuhan, hanya dengan jiwa, tapi dalam perawatan beliau, bahagia widata, yang memberi saya mukti, kebebasan dari sangsara, yang memberi saya jiwan mukti, kebahagiaan yang tak terhingga. Saya jiwa dan badan yang jiwa itu pakai dua-duanya menjadi sehat, walafiat, istirahat, damai, bahagia, suci, banyak lagi. Yoga. Kan bagus. Adakah saya harus baca buku-buku tebal? Adakah saya berguru pada seseorang? Adakah saya harus hafal mantra atau slogan atau apa satu-satu apa slogan? Tidak ada. Hanya hati yang terbuka bebas. Buka bebas dengan kasih yang mengalir. Dengan satu kesucian yang polos tanpa pamrih. Hanya mau kembali pada
diri saya yang asli, abadi. Itulah yoga. Saya buat yoga untuk saya, saudara. Bukan untuk buat pelayanan. Bukan untuk orang lain. Karena siapa yang akan melayani saya jika saya sendiri tidak melayani diri saya? Tuhan ada, beliau bantu. Tapi orang lain tak bisa. Maka saya belajar menciptakan satu relasi yang tak terpisahkan. Satu bentuk berkombinasi yang erat, yang bertahan selama 5.000 tahun dan lebih. Kasih sayang yang tak terputus-putus. Cerita love story yang tak habis-habis. Sehingga di zaman emas dan perak, saya adalah sosok yang menunjukkan keindahan, yang menunjukkan keunikan dan kesucian Sang Yang Abadi. Dan dalam zaman perunggu dan besi, saya mencari-cari kekasih. Di mana beliau sembunyi? Bagaimana saya bisa bertemu beliau? Apa yang saya lakukan? Dan kemana saya harus pergi untuk bertemu dengan beliau? Akhirnya happy ending. Cerita selesai dengan happy ending. Beliau bertemu dengan saya dan saya mendekat, dekat, tak mau lepas-lepas yang sudah lama saya rindukan selama 5.000 tahun. Sudah begitu lama terpisah. Mau ke saya lepas? Lebih baik mati. Nyawa dicabut dari badan. Tapi tidak ada kekuatan yang bisa memisah saya dari Tuhan. My Father, my teacher, my guru, my mother, my lover, my everything, my world. Anda mengerti itu? Itulah saya. Meditasi. Meditasi menyatukan. Oke? Jika kita paham itu, kita akan selalu bahagia. Oke? Saya stop ini di sini dan saya akan memberi Anda beberapa tips untuk melihat bagaimana yoga itu. Yoga, Raja Yoga, bukan yoga-yoga lain. Membantu kita, oke? Satu, kita belajar mengubah getaran, vibrasi, sinar, gelombang yang keluar dari diri kita. Dulu campur-campur, dulu negatif, tapi sekarang lebih damai, lebih suci, lebih kuat, ada kasih, ada cahaya, ada kebangkitan, ada kesadaran, ada sayang. Maka gelombang, strom, cahaya yang keluar dari diri saya, yang saya pancarkan ke alam, kepada orang, kepada binatang, kepada pohon, kepada 5 unsur alam, lebih cerah. Satu. Kedua, saya bisa sering-sering lari kepada Tuhan, mencari suaka. Dulu saya tunggu hari ini ada sembahyang, hari ini ada perayaan, hari ini sembahyang bersama, hari ini hari baik, hari ini hari itu.
Saya tunggu hari waktu untuk mendekatkan diri saya kepada beliau. Tapi yoga sekarang mengajar saya. Satu hari ingat Tuhan 1000 kali. Cukup. Kita ada 30.000 pikiran sehari. Berapa? 30.000. Dan kita ingat Tuhan 1000 cukup. Itu berapa persen? 1/30 kali 100. Cukup? Tak. Hampir 15.000 pikiran. 15.000 pikiran harus kita hantar kepada Bapa setiap hari. 15.000. Bukan satu minggu, satu kali sembahyang. Tapi setiap hari 15.000 kali. Ingat Tuhan. Ingat itu 1 detik. 15.000 pikiran itu berapa lama? Setengah jam. Karena pikiran itu cepat. Maka 15.000 pikiran tidak banyak. Ya, tidak banyak. Maka jangan berpikir, wah 15.000 kok banyak ya angkanya. Tak, pikiran. I love you, sudah 1 pikiran. I love you more, 1 lagi. I love you more and more. Lagi, I love you every day. Lagi, berapa lama? Tak sampai 1 menit. Sudah berapa pikiran. Nah, oleh karena itu, belajar mengalihkan pikiran Anda daripada lingkungan Anda, orang-orang di sekitar Anda, tanggung jawab Anda kepada Tuhan, dan biar Tuhan memberi Anda 50 kilo kekuatan, dan dengan kekuatan itu campur dengan 5 kilo kekuatan Anda sendiri, interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan orang di sekitar Anda, lakukan karma yoga Anda. Lebih kuat, lebih powerful, lebih wibawa, lebih benar, lebih bahagia, lebih terkonek, lebih kokoh, tak tergoyahkan. Karma yoga. Bahagia Widata memberi kita kebebasan dari kerja keras. Bahagia Widata. Kenapa? Saya ada 55 kilo kekuatan. Hebat bukan? Sangat hebat. Oke? Maka saat pertama, kita lebih dekat kepada kebenaran, kita lebih sering mengingat Tuhan, kita mengubah vibrasi dan cahaya yang terpancar dari diri kita. Hebat ya itu. Ya, kita mulai menjadi malaikat. Malaikat itu bercahaya. Malaikat itu sering ingat Tuhan. Malaikat itu bahagia dan memberi pesan-pesan bahagia. Malaikat bukan? Maka jangan anggap hari ini saya yogi, besok saya jadi malaikat. Dari yogi kepada malaikat, tahapan, cahaya, ingatan, pesan yang memberi harapan, pesan yang mendekatkan kita pada wujud kita akan datang. Yoga. Apa ini? Yoga. Berapa poin sudah? 4 poin. Kita buat yoga. Lagi 1. Dulu saya adalah jiwa berkarakter campur-campur. Sekarang yang negatif berkurang, yang positif menambah. Saya menjadi bertambah-tambah suci. Bertambah-tambah bunga. Dan kurang-kurang duri. Bertambah-tambah harum. Berkurang-kurang berbau busuk. Bertambah-tambah sehat. Berkurang-kurang berpenyakit. Bertambah-tambah kuat. Kurang-kurang lemah tanpa harapan. Itu yoga membuat kita apa? Energi negatif menjadi positif dan powerful. Yoga. Maka jangan Anda duduk dan pikir, saya ke alam jiwa, ada Baba,
Saya lihat Baba, saya dapat strobe, saya damai. Bukan, tarik perasaan, tarik feeling, tarik wujudnya dari feeling itu. Wujud dari feeling. Wujud dari feeling itu apa ya? Ya, saya tersenyum sebagai bunga. Saya happy di sini tanpa adanya satupun pikiran. Saya wujud sebagai bunga dan saya tak perlu membahagiakan orang. Orang jadi bahagia bersama saya. Otomatis itu. Saya bunga. Satu lagi, yoga. Mengistirahatkan jiwa, mengistirahatkan badan. Walaupun saya sakit, walaupun saya ada beban, walaupun saya ada negatif pikiran negatif yang datang, saya menganggap itu sebagai angin berlalu, awan berlalu. Itu datang, tapi berlalu. Dia tidak akan terus tetap di sana. Oh, awan gelap ya. Oke, mari pergi. Ini Maya ya. Mari. Saya tak takut, pergi. Nah, itu akan datang. Tapi karena kekuatan saya dan koneksi saya dengan yang di atas 55 kilo, awan gelap, angin kuat yang datang untuk menghancurkan saya tersenyum, maka badai menjadi oleh-oleh. Badai menjadi oleh-oleh kepada mereka yang kuat, kepada mereka yang dekat dengan Tuhan, kepada mereka yang ada dalam suaka Tuhan, kepada mereka yang jadi teman dan pembantu Tuhan. Apa itu badai? Mustahil dia membunuh kita, mematikan semangat. Semangat dari waktu ke waktu makin bangkit, makin kuat, makin cantik. Begitu. Maka negatif ke positif. Lagi satu, keberanian saya menjadi dekat dengan Tuhan dan bersuara atas nama Tuhan, bersuara atas nama Tuhan, bertindak sebagai alat Tuhan, berani bergerak sebagai alat yang diberi kekuatan untuk bicara atas nama Tuhan. Karena saya ada semacam keyakinan pada yang di atas, keyakinan tanpa keraguan-raguan itu membuat jiwa yang ragu-ragu, jiwa yang takut berubah, jiwa yang masih lemah, berani menjadi kuat. Satu contoh, banyak yang jadi kuat. Satu yakin, banyak menjadi yakin. Satu berani, banyak jadi berani. Satu mengerti dan memancar, banyak berani dan memancar. Kita jadi angkatan tentara, yogi, spiritual, cahaya, harapan, topan, sayap-sayap topan yang menyapu dunia dengan semangat baru, kehangatan baru, harapan baru, hidup baru, dunia baru. Angkatan tentara Tuhan. Satu contoh mendatangkan banyak manfaat. Satu contoh membuat satu kumpulan. Tapi semuanya dari hati. Hati harus bicara, bukan kata-kata. Ketika kita lihat Tuhan, kita lihat mata Tuhan, hati Tuhan yang lapang, hati Tuhan yang penuh kasih, mengalir sebagai sungai kasihnya.
Saya minum kasih itu sampai puas, sampai full, sampai overflow. Tetap ada, tak habis-habis. Ada orang seperti itu, kekayaannya tak habis-habis, kasihnya tak habis-habis, kesetiaannya tak habis-habis, persaudaraan atau keluarga tak habis-habis. Tak ada. Hanya dari Tuhan kita merasakan sesuatu yang tanpa berakhir. Never ending story of love. Cerita kasih yang tidak akan pudar berakhir. Itu adalah cerita yang bermula, lagi bermula, mula dan mula, dan bermula dan bermula, tak ada akhir. Bukankah itu menggairahkan? Jika ada cerita mulanya dan akhirnya habis, tapi Tuhan tidak akan pudar-pudar, hilang-hilang dari pribadi saya. Saya jiwa, pribadi dalam badan, dan yang tak dapat terhapuskan dari karakter pribadi saya adalah satu Tuhan. Tidak ada yang lain. Satu Tuhan. Tidak ada yang lain. Iqbal. Barosa. Dari satu saya tarik kekuatan. Dari satu saya cari dukungan. Saya tidak perlu manusia apapun. Adakah itu guru, adakah itu bapak, ibu, teman, pasangan hidup, anak, cucu, uang, masyarakat. Tak perlu. Karena jiwa hanya perlu Iqbal, Barosa. Satu dukungan, satu kekuatan. Iqbal, satu kekuatan. Balwan, orang yang kuat. Barosa, kekuatan. Semua kekuatan 50 kilo. Tiap-tiap kali saya turunkan dengan satu pikiran. Jika 15.000 pikiran kali 50 kilo. Berapa itu? Keluarkan handphone. Hitung. 15.000 kali 50. Itu berapa? Nanti Anda hitung. Berapa banyak Anda bisa turunkan dari Tuhan. Itu pun gratis. Gratis. Haruskah Anda bayar kembali? No. Apapun yang Anda terima free, padahal apapun yang Anda kasih pada orang, itu bukan free. Anda dapat kembaliannya. Berapa yang Anda bisa turunkan dari Tuhan? Uncountable. Tak terhitungkan. Saudara, bisa Anda hitungkan berapa banyak kesenangan yang Anda terima dari Tuhan? Berapa banyak ilmu yang Anda terima dari Tuhan? Berapa banyak kekuatan yang Anda terima dari Tuhan? Berapa banyak kebijaksanaan yang Anda terima dari Tuhan? Berapa banyak kematangan yang Anda terima dari Tuhan? Berapa banyak kebenaran yang Anda terima dari Tuhan? Itu bisa terus-terus saya bicara tanpa habis. Karena Tuhan dikatakan Sindu, tetapi beliau adalah bindu. Beliau titik, tapi atributnya kayak lautan. Anda mau berapapun Anda bisa ambil. Beliau Sindu tidak akan jadi kering-kering. Tidak ada. Oke, saudara, ada banyak lagi tentang ilmu dan yoga. Saya ada satu ini full, saya hanya baca 5. Karena jangan terlalu menyumbat diri dengan poin. Satu poin ambil dan ayun dalam poin ini. Benar, tidak,
Untuk saya oke atau tidak. Untuk saya bisa diterapkan atau tidak. Untuk saya kapan itu menjadi pribadi saya, sekarang atau nanti. Untuk saya adakah serius atau tidak. Satu poin, ayun-ayun dalam satu poin. Cek diri sendiri, berapa banyak daya serap, daya ekstrak, dan serap absorb. Extract, absorb, and become. Absorb, tarik, serap dari Tuhan. Ambil dari ayah abadi. Dan masukkan dalam diri abadi. Saya jiwa abadi. Saya beryoga dengan yang abadi. Dan saya menjadi abadi. Saya diingat selama 5.000 tahun. Sosok abadi, sang ayah dengan anak-anaknya. Hebat bukan? Ini kita benar-benar real heroes. Ada hero-hero dalam cerita itu. Macam-macam dia buat. Tapi itu bukan apa-apa. Hero dapat heroin habis ceritanya. Kita tak habis-habis. Kita lari, nanti kita balik, kita lari, balik, lari, balik. Satu ikatan keabadian yang tak terlupakan. Satu cerita cinta kasih yang tidak akan berakhir. Cerita saya dengan sang kekasih yang teramat-amat lembut. Om Shanti.